Ya pemirsa, kita balik lagi pastinya juga masih di program Dosen Bicara dan tentunya juga masih bersama Bapak Rahmat Fajri dan tentunya juga mahasiswa kita Muji Usfari. Nah, jadi kita bakal tanya-tanya lagi nih ya untuk apa namanya, mungkin bisa diceritakan awal mula ini prosesnya dari Muji dulu ya. Nah, bisa tahu program ini dan terusnya juga ini bagaimana sih prosesnya untuk bisa mengikuti sampai akhirnya alhamdulillah terpilih gitu menjadi salah satu mahasiswa yang melaksanakan program praktik kampus merdeka kampus mengajar ini. Oke. Pemahamannya. Baik, untuk informasi tentang kampus mengajar ini tentunya pertama kita ini dari kampus sendiri, kemudian lalu nanti kita persiapkan nih segala persiapan, syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat untuk mendaftar kampus mengajar itu ada surat rekomendasi dari kampus, surat kesehatan, kemudian transkrip nilai, dan ada beberapa lagi lainnya. Oke, berarti dimulai misalnya dari mendapatkan informasi atau juga pendaftarannya dibuka itu mungkin berapa bulan sebelum semester baru sih atau apa gitu, atau di pertengahan semester atau di akhir semester sebelumnya gitu? Untuk informasinya tuh sekitar bulan Juli, Juli, kemudian nantinya kita lihat nih dari jarak antara lihat pemberkasan, kemudian nantinya dilanjutkan dengan tes, itu dia ada sekitar 4 mingguan lah dari pemberkasan tuh. Jadi ada 2 tahap dia untuk seleksi berkas, kemudian nantinya kita lanjut ujian. Iya, berarti ya kurang lebih sebelum semester ganjil dimulai ya, sebelum semester baru dimulai. Oke, ini kalau misalnya Pak Rahmat sendiri nih sebagai dosen pembimbing lapangannya, prosesnya seperti apa nih Pak? Mungkin bisa menjadi informasi penambah untuk para dosen juga nih yang bakal nextnya di angkatan berikutnya menjadi dosen DPL juga gitu. Ya, baik Pak. Jadi sama hampir dengan Muji tadi, mahasiswa. Pertama ada sosialisasi dulu Pak ya dari kampus, dari pihak kampus mengajak dosen-dosen untuk mendaftarkan diri di program kampus mengajar. Setelah itu kita persiapkan persyaratan untuk mendaftar Pak, seperti surat rekomendasi dari rektor. Setelah diberikan nanti semuanya kita kumpulkan, baru kita upload ke MBKM di program kampus merdeka. Setelah itu ada tesnya Pak. Saat tes itu kita harus menjawab sekitar setengah jam Pak ya, ada beberapa soal. Dan setelah itu beberapa waktu kemudian baru diumumkan siapa yang lulus dan yang tidak gitu Pak. Oke, ya. Nah, pastinya juga ini untuk menjadi motivasi dan penyemangat juga nih ya. Ya kita nggak bisa pungkiri juga dong. Pastinya juga benefit atau juga keuntungan yang didapat itu baik dari mahasiswanya dan juga DPL-nya. Kalau dari mahasiswanya apa aja nih gitu selama 1 semester itu yang didapat dari insentif atau secara akademisi juga ya, pengakuan SKS segala macam. Gimana nih Muji? Oke, adapun ini beberapa yang kita peroleh nih manfaat dari mengikuti kampus mengajar. Tentunya itu yang pertama kita dapat pengalaman langsung nih dulu belajar di luar kampus. Kemudian tidak hanya itu, adanya pengakuan SKS nih sebanyak 20 SKS untuk 1 semester. Kemudian benefit lainnya kita juga memperoleh tuh tiap bulannya ada biaya hidup. Biaya hidup, kemudian ada potongan UKT sebesar 2.400.000. Iya, nah berarti ini juga sangat menguntungkan ya, yang pastinya juga untuk dapat dari pihak sekolah sendiri sebagai objek yang tepat kita untuk menyalurkan kemampuan atau skill dari mahasiswa itu sendiri, dan tentunya juga untuk mahasiswa juga mendapatkan insentif, terus juga pengakuan sampai 20 SKS ya. Nah itu juga sangat luar biasa sekali untuk hitungan dalam 1 semester gitu. Oke, nah kalau bisa dari sebagai dosen pembimbing lapangan atau juga DPL nih, Pak Rahmat. Ini ya mungkin pertanyaan sama gitu ya, dan pastinya juga untuk informasi juga buat teman-teman dosen juga, benefit apa saja sih gitu ya, mungkin sebagai penyemangat ya untuk memburu gitu ini program-program di angkatan-angkatan berikutnya. Baik Pak, yang pertama untuk perguruan tinggi Pak ya akan mendapat indikator kinerja utama atau IQ 2. Untuk dosen yang selama ini hanya sebatas teori mengajar di ruang kelas, tapi dengan program kampus mengajar ini kita bisa mempraktikkan langsung. Kita dapat praktiknya dulu, baru teori materi kita ajarkan di kelas. Dan tentu saja ada intensif yang diberikan dalam 2 termin Pak ya, dari Kemenristek Dikti.
Oke, nah berarti juga ini kalau misalnya kita sebagai dosen ya, itu juga bisa kita gunakan. Ini nanti ujungnya juga ada sertifikat ya, atau juga surat keterangan sudah selesai ya. Nah itu juga kayaknya mungkin bisa jadi, apakah bisa untuk kita untuk melampirkan untuk BKD, beban kerja dosen gitu ya, bisa sebagai tugas penunjang segala macam, itu bisa Pak ya? Bisa Pak, tepat sekali untuk penunjang kinerja dosen Pak ya di BKD bisa kita lampirkan. Oke, nah jadi memang benar-benar menguntungkan sekali kalau misalnya dari segi mahasiswanya itu bisa di-convert ke SKS ya. Kalau misalnya untuk dosennya sebagai DPL ini juga banyak ini yang tentunya juga bisa dijadikan sebagai penunjang untuk beban kinerja dosen per semesternya Pak ya. Alright, nah dan pasal juga ini mungkin pertanyaan di sesi kali ini sebelum kita ada break sebentar nanti. Nah ini sudah sejauh mana sih gitu program untuk kampus mengajar ini yang sudah terlaksana ini? Ini bulan berapa sih? Bulan September ya. Nah mungkin dari Muji ini udah sejauh mana sih ini progresnya terlaksananya di Naganraya saya tuh? Oke, baik, untuk progres dari kampus mengajar di sekolah penugasan saat ini kan kita sudah masuk minggu ke-6. Jadinya untuk sampai di mana dari penugasan tadi, tentunya yang pertama kita sudah membenahi perpustakaan, kemudian sudah mengajari adaptasi teknologi kepada siswa-siswi, tentunya untuk persiapan ANBK, kemudian pembelajaran literasi dan numerasi. Iya. Nah, berarti ini kalau misalnya untuk adik-adik di siswa di SD itu dari semua kelas ya, atau mungkin ada kelas-kelas tertentu atau di kelas 6 aja atau gimana? Untuk kelasnya dia itu dari kelas atas, biasanya kelas 4, 5, sama 6. Jadi untuk teknologi itu kita sesuaikan nih dengan jenjang kelasnya. Oke, nah kalau dari Pak Rahmat sendiri nih sebagai yang pasti juga mengevaluasi ya sebagai DPL-nya. Nah ini juga sejauh mana sih progres dari mereka gitu ya, terutama juga dari anak-anak UI atau juga mungkin dari untuk anak-anak bimbingan dari Bapak Rahmat sendiri gitu. Ya baik Pak, karena ini sudah masuk bulan pertama Pak ya. Di bulan awal kita ada melakukan 2 asesmen. Yang pertama itu need assessment, yang kedua asesmen AKM-nya, kompetisi minimum yang capai oleh siswa khususnya dalam literasi dan numerasi. Dan saya tambahkan sedikit, ini fokusnya hanya di kelas 5 Pak, karena mereka akan mengikuti ujian kompetisi nanti AKM ini. Jadi dalam 1 bulan ini mereka baru merancang program, dan masuk minggu 5, 6 ini baru di-apply atau praktik sejauh mana program-program mereka tawarkan itu bisa berjalan di sekolah. Dan itu sudah dikonsultasikan dengan guru pamong dan dengan saya sendiri DPL gitu Pak. Oke, jadi setiap mereka juga punya program-program untuk melaksanakan program yang dijalankan ya pasti juga harus melalui PACE dulu atau juga di-approve sama DPL ya, dan juga dari Kepala Tata Pamong itu sendiri. Oke, nah pemirsa kita break sebentar ya, pastinya juga nanti kita juga akan di sesi terakhir mungkin kita lebih berfokus tanya tips sukses gitu ya. Nah, jadi kenapa mereka bisa terpilih dan berpartisipasi di program kampus mengajar ini, dan sekaligus juga mungkin ya kita pengen lihat tantangannya seperti apa gitu ya. Nah, pasti juga itu menjadi pembelajaran dan sekaligus sharing pengalaman buat pemirsa yang tentunya juga ini mungkin buat para mahasiswa juga ya, mungkin next angkatannya juga sudah mempersiapkan diri dari sekarang. Oke, jangan kemana-mana, kita akan balik lagi setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di program Dosen Bicara.